Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil izzati wat taqdir wal mulki wat tadbir. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wala aqulu la ilaha illallah. Wala mujarrad a'lamu an la ilaha illallah. Bal asyhadu an la ilaha illallah. Nahnu nashhadu an la ilaha illallah. La mujarrada naqulu la ilaha illallah. Wala faqat na'lamu anna rasulullah anna an la ilaha illallah. Nahnu nashhadu bimakna asy-syahadah awalan wa akhiran, hayatan wa mamatan. Nashhadu an la ilaha illallah fis sarra wad dharra. Nashhadu an la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Wa la matluba bihaqqin illallah. Wa la marjuwa ridahu illallah. Wa la nu'adzibu wa la nakhafu 'adzabahu illa min Allah. Wa la nakhafu illa min Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la syarika lah, la syarika lah. Fa kullu inkarin min makna syahadah batalat syahadah. Idza khalafa makna syahadah batala syahadah. Kafir. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Qada min sunanillahi at-tabdil wat taghyir. Fil hayati at-tabdil wat taghyir. Lakin al-qiyam thabitah. La yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bighallamin lil abid. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Man khalafa syahadatahu batalat asy-syahadah. Man qaddama ghairahu ala rasulillah, man qaddama ghaira rasulillah alaihi batalat asy-syahadah. Kafir. Nashhadu
wala mujarrad naqulu wala mujarrada na'lamu nashhadu syahadatan anna Muhammadar Rasulullah al-Bashir Nadir as-Sirajul Munir sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi yarithullahu al-ardha wa man 'alaiha yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ahyikum khaira tahiyatin fil alamin. Ahyikum tahiyatul Islam. Khaira tahiyatin fil alamin. Wa tahiyatul Islam hiya salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berpidato dimulai dengan hamdalah, bukan dimulai dengan salam. Makanya saya mulai dengan salam, tidak pakai atau saya mulai dengan hamdalah karena khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahamidallaha wa asna alaihi. Dibuka dengan syahadatain. Apa yang kita kerjakan ini kita bersyahadat. Bersaksi, menyaksikan, menjadi saksi. Kalau mati, mati syahid. Nah itu apa? Hasil resiko mengatakan syahadah harus demikian. Bapak-bapak waktu sunat dulu suruh baca syahadaten, Pak ya. Betul. Ibu-ibu, saya tidak tanya, ibu tidak pernah jadi ibu. Ibu-ibu dengarkan bapak-bapak dulu waktu angkah tukar terus kobi itu nikah pakai syahadatan apa enggak, Bu? Jadi kalau bapakmu itu nanti ingkar dengan syahadatan kafir, Bu. Orang berpuasa itu enggak boleh makan, betul. Kalau tahu-tahu jam 9 makan namanya kita hafalkan batalnya puasa, batalnya sholat, batalnya zakat, batalnya haji. Kapan kita mengatakan batalnya syahadah? Meninggikan orang lain daripada meninggikan barang lain. Gunung, apa itu namanya, kuburan, pohon, batu melebihi Allah, kafir. Kalau dia sudah syahadat namanya murtad. Lah di sana ada katanya itu tokoh mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, kalamnya orang, kalamnya manusia, kafir. Loh jangan bilang kafir. Loh kenapa? Tanya dulu, dia dulu sudah Muslim atau belum? Ustaz, itu loh. Hari-hari ini si fulan itu katanya mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, itu kalam orang lain, pokoknya manusia. Kafir enggak Ustaz? Sektor nanti dulu. Dia dulu sejak masuk Islamnya saya juga enggak tahu. Kalau dia Islam dia murtad. Kalau dia belum Islam ya memang belum masuk Islam. Jelas? Ini omongan saya atau Islam? Pak, Bu. Ini Hasan atau Islam? Ayo. Polisi tangkap yang mengatakan ini, kalau masuk penjara jangan saya loh Pak ya. Yang mengatakan selain Allah ada yang lebih besar, kafir. Islam atau Hasan. Kalau ada apa-apa kamu masuk penjara no. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Betul? Maka saya berani bicara dari pesantren ke pesantren. Dari pondok ke pondok.
dari masjid ke masjid. Nih Bapak Kiai Haji Abu Bakar Ba'asyir ini. Waduh. Maaf Pak ya. Saya ngomong saya terlalu keras Pak ya. Tapi mungkin Bapak lebih keras dari saya kira-kira ya. Enggak apa-apa. Yang saya katakan ini kalau Hasan, yang nanggung Hasan. Kalau yang saya katakan ini, yang mengatakan ini Islam, yang nanggung umat. Ngadili saya, ngadili Quran. Paham tum? Kok tampaknya enggak tanggung. Bu, Al-Quran itu dari Allah. Islam apa Hasan? Kalau saya mengatakan Al-Islam itu dari dari Sang Hyang Eko Warno. Kira-kira itu Islam atau Hasan? Makanya, jadi kalau mau ngadili saya, ngadili Al-Quran. Soalnya apa? Apa yang dikatakan ini insya Allah Quran. La haula wala quwwata illa billah. Saya dari masjid ke masjid, dari pesantren ke pesantren, dari santri ke santri. Ya begitulah. Inilah berani saya, kebenaran saya, keamanan saya, keselamatan saya, dan keselamatan Islam. Ini hanya antara kiai santri, guru murid, ustadz tilmid, bapak anak. Na'udzubillah. Pak Kiai misui santri, orang lain nggak boleh ribut. Setuju? Ayo. Wong Solo ya. Kedatangan mubalik kiai dari Jawa Timur. Ayo, kalau ada Pak Kiai misui santri, wali muridnya boleh proses apa tidak? Nggak ada hak asasi manusia. Salahnya sendiri masukkan ke sini, nggak mau ambil, cabut. Pak, kula titip anak kula teng pondok mriki supaya dibina dadi tiyang sae. Ane ngopo. Lah niki mung teng mriku iki kebut-kebutan tok. Honda kula niki gonta-ganti, saiki tak pondhen teng mriki mau terserah paye. Pokoke dados tiyang sae. Wot lah iki bengkel. Hondane bengkel kono, wae bengkel kene. Lah ini bengkel kedua berarti iki. Suatu ketika itu apa namanya? SIM-nya itu hilang. SIM-nya hilang itu enggak tahu gimana, SIM-nya Pak Kiai juga hilang. Ternyata dipakai dia. Wuna kalau orang entek. Pakai misuh. Quran itu enggak pernah misuh. Mesti pakai kal. Kalbi. Kal an'am. Kama ta'kulul an'am. Kal amathalil himar. Gini apa betul? Saya ini masih sopan juga ini. Saya tidak menyebutkan, saya bilang kurang apik, kurang ajar. Enggak. Tapi enggak saya mengatakan, enggak pernah. Quran itu kalbi. Intahmil alaihi apa? Wah, hafal kabeh. Wa intahmil ya lagi sana kal an'am kal. Tapi Allah tidak mengatakan an'am, tidak ada. Itu sopan Allah itu. Allah pada makhluknya itu sopan. Sampai orang Yahudi itu
agamanya sana itu kita tidak usah belajar lah. Orang Yahudi itu dikatakan kalau ada ulama Yahudi tidak mengamalkan Taurat, dikatakan matsalul ladzina ummilut Taurata tsumma lam yahmiluha. Al-Quran tidak mengatakan matsalul ladzina apa tadi? Hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha hamir, enggak kal hamir. Ya Allah, bilutfin. Allah itu sopan. Kalau saya mir kita langsung. Orang kafir itu makan seperti ternak. Yakuluna kama takulul kama. Sopan Allah itu. Sopan. Sampai orang kafir dikatakan seperti ternak. Nah, kalau ada Pak Kiai marahi santri itu tidak sopan. Soalnya apa? Santrine dewi. Betul. Bu. Putri-putri ibu, ada putra enggak? Ada putri enggak? Kalau putri ibu, putra ibu digertak-gertak Pak Kiai, marah apa tidak? Marah? Cabut, Bu. Bapak-bapak, kalau anak bapak di sini disamblet, langsung ke hak asasi manusia, cabut. Gimana? Saya itu anak saya, hampir semua anak saya itu tahfidzul Quran semuanya. Tidak ada seorang pun yang tidak disamblek. As-samblek bid'ah. Tapi kalau di pondok pesantren samblek sunnah. Enggak samblek enggak hafal. Maaf Pak Bu, maaf Bu, saya ngomong enggak pakai logika Pak Bu. Enggak pakai psikologi, sosiologi, logi. Bagi pakai pisu-pisuan tok ini. Jadi enggak bisa. Saya mimpin pondok 3. Awas kalau anak saya ini disamblek. Oh gitu ya, ambil sekarang juga. Kalau enggak mau kamu tak samblek pisan. Apa? Anaknya betik lho dat. Lah betik. Dipulangne ora patut, ditahan yo ngisi-sini. Samblek. As-samblek wis sunnatun. Wa kasihan bid'atun. Apalagi Al-Quran. Al-Quran. Ijbar al-aulad bitahfidz al-Quran. Hada jarimah, hada ghalat, hada. La muskilah ada lais kadar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dalil satu tumpuk anaknya ndak hafal Quran. Madinah, Mekah, Mesir ngapalkan Al-Quran samblek. Anu Madinah, ahli Mesir betul enggak? Ya toh? Tapi memang orang Arab itu bandel. Bandelnya bahasa Jawa itu apa artinya itu? Bukan bandel, bandel. Bandel itu tahan bulan bandel banget, gak loro-loro gitu. Bandel. Nah, menghafalkan Al-Quran itu. Saya lihat ini gelar-gelirnya 15. Bekas sambleknya 15. Hafal Al-Quran. Wallahu a'lam ya. Imam Syafi'i dulu disamblek apa mbak? Enggak. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i
Imam Ahmad bin Hambal dan ulama-ulama termasuk Imam Ghazali. Dulu waktu belajar ngapalkan Al-Quran itu disamblek apa enggak? Ya Syekh, masyayikh mungkin anak asal. Lau samahtum, hal qara'tum at-tarikh an tahfidz al-Quran lil ulama as-sabiqin. Masalan Syekh Abu Hanifah, Syekh Malik bin Anas, wa Syekh Imam Syafi'i wa Imam Abu Hanbal. Hal hunaka tarikh? Hal kanu andama yahfaduna al-Quran yudrab aw la yudrab. Ini nih saksinya. Tepuk tangan. Yudrab Ayo sekarang saya berani, ada saksinya nih. Kalau saya masuk penjara dia duluan. Astagfirullahaladzim. Saya tuh pengalaman ya. Jadi kiai itu enak-enak enggak? Ya Allah, gini. Terus ini di pondok-pondok itu enggak tahu apa-apa. Menurut kedokteran enggak ada. Menurut apa? Sosiologi enggak ada. Menurut psikologi tidak ada, menurut keorganisasian tidak ada, menurut kepemimpinan tidak ada, menurut ini, walas tidak cocok semuanya. Tapi berhasil. Samblek berhasil, tidak samblek nggak berhasil. Pilih mana? Pak pimpinan, coba dibuat angket. Saya kalau duduk nanti 3 jam. Boleh. Mau, Bu. Minumnya belum, minum, Bu. Lah ketutupan itu. Yang cakep-cakep ketutupan Bunda Ina. Bertahun-tahun orang mengkritik pondok pesantren, termasuk tahfidzul Quran. Pertama masih kecil-kecil, belum apa-apa, sudah ngapalkan Al-Quran. Jam 4 sudah bangun, tidur jam sekian, jam 4 bangun. Ya Allah, digeblak-geblak, belum cukup itu tidurnya. Ngomel-ngomel ibunya. Pak, ada apa? Subuh, Bu. Tunggu, dia tadi malam tidurnya terlambat. Nanti aja subuhnya dia diundur aja. Sampai jam berapa? Ya kira-kira jam 8 lah begitu. Dia nanya bukan subuh, Bu, apa itu nanya subha. Subuh campur duha. Allah. Betul. Yang ada di dalam pondok banyak sekali yang melanggar ilmu kedokteran. Tapi tidak mati itu. Tidak ada orang karena bangun pagi jam 4 mati, tidak ada. Kemarin prokes. Ini jangan di expose dulu ya. Apa namanya? Yang syuting ya. Ente syuting, saya shooting. Ngelesat karo lenteng. Sambil ngerokok ngelinting itu ngelesat karo ngelinting ini anjir shooting. Waktu prokes sholat dipisah. Mau tidur dipisah. Di kelas dipisah, naik mobil, naik apa dipisah. Orang ke tempat saya. Basan, ada apa? Iki piye? Ada apa? Prokes itu harus 3M. Ini. Ya kalau Jumatan, ya ini lihat kalau di sana. Sik. Tunggu.
Tunggu sampai 1 bulan 2 bulan. Apa ada sholat Jum'ah yang nempel, ketat, ngumpul sebagaimana biasa, pulang-pulang Jumatan mati 10, mati 20, cari masjid seluruh dunia. Di waktu corona itu masjid-masjid sholatnya dipisah-pisah pakai jarak, betul. Saya mau tanya, ada yang dipisah apa tidak? Ada. Yang tidak dipisah itu pulang-pulang Jumatan sakit apa tetap sehat? Ada enggak 1 masjid 2 masjid yang pulang masjid gara-gara ditempel-tempel lantas pada mati? Ada enggak? Enggak ada. Lah sing ngomong ngono kuwi sapa? Loh, itu Pak dokter yang suruh percaya dokter ya siapa? Lah ya, di pondok saya itu, pondok motor itu, santrinya 5.000. Masjidnya itu penuh, di atas penuh, di bawah penuh, nempel. Sawu pakum, takarrabu, imla'il faraq, al-faraq syaitan. Ayo, takarrabu, imla'il faraq, suddul khalal. Bertahun-tahun taat prokes, protokol kesehatan, tapi saya punya protokol ke surga. Pulang dari Jumatan nggak mati, malah bisa rebut sandal. Lah kalau memang corona datang, habis Jumatan mesti mereka kelepek seperti lele ayam kecil-kecil ini. Enggak. Habis Jumatan pulang-pulang berebut gosok sandal. Sampai sandalnya orang disikat juga itu. Akhirnya ya saya pakai rumusan gosok saya saja, enggak usah pakai dokter-dokteran. Paham tuh? Jangan ditatet ya, masuk penjara gawat nih. Jangan ditulis ya, Bu. Ibu nanti sentimen sama saya. Wah, gawat nanti. Kasihan anak cucu saya itu. Yang jelas kita kerjakan apa adanya. Prokes kita taati, prokes surga juga kita taati. Ini terlalu semangat. Protokol kesehatan itu sunnatullah. Protokol kesehatan itu sunnatullah. Itu ilmu pasti, ilmu kedokteran, itu ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Protokol kesehatan yang disiarkan, yang diajarkan dan diperintahkan oleh ID, WHO itu sunnatullah. Saya ulangi. Prokes itu sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan peraturan-peraturan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Setuju? Kalau punya penyakit jangan ke masjid, betul. Kalau batuk-batuk jangan ikut jamaah. Kalau punya kudis jangan deket-deket, ya apa tidak? Kalau batuk-batuk tidur aja di rumah, betul. Ini namanya prokes. Kalau melanggar ya sakit, saat masjid bisa sakit. Betul apa tidak? Ini prokes. Tetapi bukan karena orang yang sakit 1, 2, 3 sampai 10. Dari orang 100 tidak boleh Jumatan. Itu menyalahi, namanya syariatullah. Sholat jamaah, sholat Jum'ah nempel itu syariatullah. Sholat Jum'ah seminggu sekali jamaah nempel, betul, deket-deket, betul, meluruskan sop itu syariatullah. Jadi tidak mungkin sunnatullah tabrakan dengan syariatullah. Tidak mungkin. Ini hukum-hukum kesehatan itu dari Allah. Tapi hukum Jumat juga dari Allah. Jangan merubah ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila
ila market wadarul masajid. Dibalik ayat Al-Quran. Betul? Tidak ada Al-Quran tetap. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wadarul. Bukan fas'au ila bayi wadarul masajid. La enak aja. Inilah maka banyak sekali sesuatu yang kita menghadapi sesuatu yang enteng-enteng yang dibesar-besarkan, tetapi untung ada pondok pesantren. Untung ada tahfidzul Quran. Untung ada tahfidzul Quran. Anak kecil umur 5 tahun diajarkan menghafalkan Al-Quran. 7 tahun. Muru itu bahasa apa? Arab. Ya Allah. Muru auladakum bis salati li sab'in. Wadribuhum fi 'ashrin. Wafarriquhum fil madaja'. Ibu-ibu, bapak-bapak, anakmu yang umurnya 7 tahun suruh sholat. Lah kalau belum bisa, makanya 5 tahun dimulai diajari sholat. 7 tahun sudah bisa sholat. Maka sekarang sudah ada PAUD, ada TK, setelah itu ada MI. 7 tahun mereka sudah bisa sholat. Muru, perintah. 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun suruh pukul. Drib wadribuhum li ashrin, umur 10 supaya dipukul sholat. Idrib samblek. Loh ini cek toh, ini hadis no bahasan. Bu, nyamblek anak 10 tahun sholat. Niku Hasan napa hadis? Ayo. Lelek bojomu, ojo milih Nabi apa milih bojomu? Bu, pertanyaan saya mbok dijawab. Bu, kalau kamu menyuruh anakmu, nak, hafalkan ayat kursi. Bune, apa bocah sik cilik kon ngapal ayat kursi, besok lagi gede. Aduh, ya Allah, jarani Pak Yai katanya 5 tahun kan ngapane ayat kursi yang bapak ora oleh. Ini. Pertanyaannya, Bu, nurut hadis atau nurut Pak E? Hah? Alim banget ya ini. Alim banget hari ini. Ya Allah. Pak, boleh saya tanya? Jujur tuh berpahala atau berdosa? Bohong itu berdosa enggak? Pertanyaannya, jawaban ibu tadi itu bohong atau benar? Hah? Kok diem takut ibu ya? Takut enggak dikasih ya? Enggak dikasih sarapan. Ya Allah. Kita meletakkan mana? Nabi atau orang? Allah atau gunung? Allah atau kuburan? Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Untung ada tahfidzul Quran, Masya Allah. Berkali-kali. Namanya saja Iskariman. Namanya jelek banget nih. Coba. Nama itu misalnya ismul maf'ul, ismul fa'il, masdar. Ini fi'il amr.
Jangan marah ya yayasan ya. Nah, Kariman itu menurut ilmu sorof itu fi'lu amr, iya kan? Asa ya aisu aisan. Nah, kalau mufrad wahidah aisyah wa asan bahwa aisun wa dzalika ma aisun ila akhiri ma sarrafahu ada. Lagi ais kariman. Ono anak kanca anak saya, anak aja namanya ya Akrim. Loh, dia mau fi'lu amr meneh. Ono nek fi'lu mudhari. Sapa jenenge? Jenenge Yazid. Loh. Nama itu fi'lu amr ismu fa'il, maf'ul, masdar, mungkin ismul makan boleh juga gitu ya. Maunya ma. Saya di muka ini jadi goblok semua ya. Astagfirullahaladzim. Jangan diganti. Jangan diganti aja. Jadi diundang namanya Kariman. Ya Allah, Kariman au mutsyahidan. Lah iya. Kok sing dipilih kok yang Kariman kok enggak syahidan ben mati pisan kono. Oh iya. Namanya indah sekali. Tapi ini wasluhu itu baru munasib. Ya enggak apa-apa. Kariman berkali-kali kata saya. Saya ini dalam recovery untuk sembuh beberapa hari ini. Ini berdiri tahun berapa? Berdirinya tahun 90. Oh, pantes ya. Al-Muqaddasah 92. Iya, Al-Muqaddasah. Mungkin anak-anak Al-Muqaddasah ada yang kemarin juga kabarnya itu ya. Itu 92, ini 99 ya. Lah ya betul. Ya namanya Kariman. Saya turun dari Tawangmangu itu. Wah, Kariman. Untung ada Kariman. Ya dah. Kalau enggak ada, wah, kedahuluan reco-reco. Gawe reco, gwedakne baru ini disebar menyan. Ada ya? Ada di sini. Hah? Di Solo ini, tapi Karanganyar mungkin enggak ini ya. Di suatu tempat ini ada tukang parkir. Tukang parkir ini jengkel sekali. Di tempat pojokan sana itu mesti orang-orang pada kencing. Tidak pada tempatnya. Jengkel dia. Ditulis dilarang kencing di sini. Aman. Besok pagi insya Allah tidak ada yang kencing lagi. Dibersihkan. Ditunggu 1 hari, 2 hari, 3 kali. Lama-lama orang kencing lagi di situ. Paham tuh bahasa Indonesia? Ngerti kencing Bu ya? Ada masih begitu. Dilarang kencing di sini, masih ada yang kencing di situ. Jengkel tukang parkir. Asem betul. Bersihkan lagi. Dilarang kencing di sini kecuali anjing. Lah iya. Aman. Malam tidur nyenyak. Iya. Insya Allah tidak akan ada orang kencing di tempat itu tadi. Enak, tidak akan bawa apa-apa. Kira-kira orang taat apa enggak? Bu? Taat enggak kira-kira? Tidak. Kok tahu ibu? Jangan ibu yang kencing di sana jangan. Kira-kira orang-orang taat enggak Pak kira-kira? Taat enggak? Ditunggu 1 hari 2 hari enggak taat. Kencing lagi di situ anjing apa itu ya? Jengkel dia. Ada cara yang lain. Nih
Insya Allah bukan di Karanganyar ya. Ini Karanganyar di sini. Insya Allah bukan sini. Nanti di sini saya dipanggil Pak Lurah marah. Diganti. Bukan tulisan, bukan apa. Cari apa? Cari menyan. Cari arang, menyan, dia beli obor-obor. Dul, brul, brul, brul. Tidak ada orang yang berani kencing di situ. Karena apa? Karena apa? Menghormati. Menghormati apa? Menyan. An-nadhafatu minal menyan. An-nadhafatu minal iman menjadi an-nadhafatu minal kemenyan. Tapi bukan Karanganyar. Kalau di Karanganyar, kalau di sini saya kira ya sama saja. Jadi ini semuanya pelajaran-pelajaran bagi kita. Kita membersihkan tahir. Rujzah fajr. Tahir apa ya? Ya ayyuhal muddatsir. Qum fa'anzir. Terus. Warab. Wathiyabaka. Warujza. Wah. Terus. Wala. Tamnun. Tastakthir wali rabbika. Ini tolong yang menghafalkan ini sampai tua ayat-ayat ini tugasmu nak, tugas kita semuanya nak, tugas kita semuanya bapak-bapak, ibu-ibu. Ya ayyuhal muddatsir. Inilah insyaallah inti daripada yang saya sampaikan ini. Karena jenis tahfidzul Quran banyak sekali yang harus saya sampaikan, bisa 2 jam 3 jam, tetapi saya khawatir terlalu banyak malah dilupakan. Zaman ini zaman orang banyak yang berselimut. Selimut kemaksiatan, selimut keenakan, selimut kesejahteraan, selimut kebiasaan, selimut kemapanan. Ya Allah. Bangunlah, berselimut terus. Janganlah kamu berselimut terus dengan keadaan alam yang indah, dengan kenikmatan yang kamu nikmati, dengan harta yang kau miliki, dengan jabatan yang kamu pegang, dengan kekuatan yang kamu pertahankan. Jangan berselimut dengan itu. Bangun, bangkitlah. Singkirkan itu setan-setannya. Setan kekuasaan, setan harta, setan apa saja, singkirkan itu semuanya. Membuat kamu tidak mau bangun. Betul. Kalau sudah enak selimutnya, siapa mau bangun? Betul. Orang kalau keenakan berselimut, malas untuk bangun. Ya ayyuhal muddatsir. Berselimutnya Rasulullah, bukan berselimutnya kita. Selimutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendapat ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lakina kita ini diselimuti oleh setan-setan dengan keenakan, sumber daya alam yang enak, makan enak, tidur enak, uang ada, kekuasaan ada. Ya Allah, maksiat juga dibiarkan saja. Mau berbuat ini boleh. Wah, udah keenakan itu. Kamu berada dalam selimut kerusakan ini karena enak. Lupa bahwa sini setan berada di situ. Kom, bangun, bangkitlah. Sekarang itu kom saja tidak mau. Jangankan fa'angdir, kom saja tidak mau. Menghafalkan Al-Quran, jangan untuk menghafalkan Al-Quran saja. Keenakan hafal Al-Quran, keenakan menjadi hafid, keenakan menjadi guru, keenakan menjadi ini, tapi tidak berani menggerakkan Al-Quran. Matalul ladzina humilul Qur'ana wa lam yahmiluhu kamathalil. Nah, ini ya. Yang hafal tadi mana? Bukan itu. Atau sana ya? Oh, di sana ya? Jangan lupa. Matalul ladzina humilul Qur'ana wa lam yahmiluhu kamathalil. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Baca tafsirnya. Bukan Hasan ini. Bukan Hasan ini. Yahmiluha itu apa artinya di situ? Cari tafsirnya. Ya Syekh, lau samahtum. Kalimatin, jumlatin. Kasih mic coba. Ar-Raja tafsir matalul ladzina humilu taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara ila akhiril ayah. Lau samahtum yani ila samahtum khamsa daqaiq ilam yumkin daqiqatan malis. Ayah. Coba dengarkan baik-baik bil lughah sahlah yani mafhumah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'na في أهل الكتاب الذين حملوا التوراة بمعنى لم يقوموا بحقها ولم يعملوا بها فالحمار هو يحمل الأسفار لكن لا يستفيد منها فالحمار يحمل الأسفار ولكنه لا يستفيدون منها. Mereka bisa ngangkut saja dengan punggungnya tapi tidak tahu apa isinya. Terus. Jadi itu tafsiran saya atau Syekh dari itu. Ayo. Ahlul kitab ana terjem insyaallah ana la akdzib insyaallah la. Idza kadzibtu istalin nasin. Yaqulu lau kadzabtunna la ma kadzabtukum. Jadi Ahlu kitab itu diturunkan Taurat, tapi dia tidak mau mengangkatnya, tidak mau mengamalkannya, dan tidak mau menegakkannya. Maka dia itu seperti idinaka mathalil himar yang bisanya hanya ngangkat yahmilu asfaro. Syukran. Bapak-bapak percaya apa hukumnya orang membaca Al-Quran, mempunyai misi Al-Quran, mendapatkan turunan Al-Quran tetapi hanya ngangkat Al-Quran tetapi tidak tahu isinya, tidak mengamalkannya, tidak memperjuangkannya. Kamathalil nak kamathalil Astagfirullahaladzim. Bi'sa matalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina wallah la yahdil qaumal fasiqin zalimin. Wah, ada situ. Astagfirullahaladzim. Maka usikum wa iyaya adanya mahatafidul Quran. Untung ada ini. Dan sekarang muncul di mana-mana ma'ahid tahfidzul Quran. Sampai pondok-pondok itu ditanya. Di Jakarta, di Sumba, di Jakarta, di Sunda, di Jabar sampai Sumatera. Kalau ada pondok pesantren berdiri ditanya, ada tahfidz apa tidak? Betul? Ya Allah. Alhamdulillah. Fi baladna al-an idza ussisa ma'had min al-ma'ahid yus'al hal fi tahfidz al-Quran aw la? Huwa alladhi yus'al. Hada bermakna anna nas mada tasawwuq fi tahfidz al-Quran. Ya itulah alhamdulillah. Ya, inilah. Jadi kita bersyukur. Aiskariman akan menjadi benteng, akan menjadi sumber hufat. Masya Allah, pakai sanad lagi. Isnad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula la quwata illa billahil aliyyil azim. Sudah lebih dari 5 menit saya sudah menit ini ya. Ada seperempat jam? Hah? Berapa menit? Tadi saya mau dari jam jelas nggak? Jam jelas perempat jam ya. Bu, capek bu ya? Betul. Rayu nih. Bapak-bapak capek pak? Hah? Kalau haus bilang aja. Nggak akan saya kasih minum juga. Akhirul kalam, saya ingatkan kepada semuanya saja. Ini ma'had tahfidzul Quran.
ada satu hal yang kami ingatkan kepada umat Islam seluruh dunia. Ada 3 ciri spesifikasi keistimewaan mazaya Islam yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Di antaranya adalah al-isnad. Apa? Bu? Suaranya kok haus ya, Bu ya? Al-isnad. Al-isnad itu artinya menyambungkan sampai ke Rasulullah dari ulama Rasulullah. Ini namanya dalam ilmu agama Islam namanya isnad. Maziyah atau keistimewaan agama Islam yang nomor 2 al-i'rab. Al-i'rab itu al-fa'il marfu, al-maf'ul mansub, ada fi'il mudhari, amr, ada fi'il madhi dan sebagainya. Itu i'rab. Tidak ada bahasa yang tidak rusak kecuali Arab dengan i'rabnya itu. Jadi keistimewaan Islam itu adalah i'rab. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam andai kata sekarang turun ke Karanganyar, saya mengatakan gini kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadza? Dia mesti jawab, hadza ka'sun. Betul. Sama. Terus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menyelam minum kopi. Ya Rasulullah, ma hadza? Jawabannya apa? Apa? Ma'un. Ma'un o ma'in? Ma'un. Limada? Khobar. Al-mubtada. Zalika ma'un. Jadi maziyah Islam daripada agama-agama yang lain, di samping yang satu tadi isnad, yang nomor 2 apa? I'rab. Agama apa? Tidak ada. Bahasa apa yang terjaga seperti bahasa Arab? Masyrik, Maghrib. Dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai Maroko, bahasa Arabnya sama. I'rabnya sama. Yang ketiga, al-ansab. Apa? Bu, ini penting loh, Bu. Ibu punya nasab enggak? Nah, ini dia. Agama apa yang memperhatikan nasab? Orang mau mencari kawan, mencari istri, mencari mertua, mencari jodoh, mencari ini itu, melihat anak sopo, bapak kerjane opo, dulu hasilnya dari mana, bin siapa, cucunya siapa, betul. Itulah Islam. Sampai mau nikah ya pakai nasab. Oke, anaknya cemple apa anaknya belo. Cemple itu anaknya kambing, belo anaknya kuda. Kuda itu belo. Lah ya, kalau manusia kan nek sapa? Wah, Mbah Diro. Mbah Diro ki apa? Walah kowe untuk kamu. Wah, tukang mino. Waduh lah ini. Selalu kita diajari apa? Ansab. Ansab itu artinya nasab. Maka bapak-bapak, ibu-ibu dengan berdirinya pondok ini menjaga 3 ini. Meskipun sudah disampaikan ilmu balik yang lain, sudah orang-orang ulama-ulama mengatakan ini, saya ingatkan lagi, jangan lupa maziyah kita, keistimewaan Islam adalah i'rab, apa tadi? Isnad, ansab. Maka bersyukurlah kita masih dijaga jati diri kita, identitas kita, keberhasilan kita
Ya Allah, jati diri kita, identitas kita, sibghah kita, sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghatan liqaumin yaqulun. Ya halal wa ta'ala. Sibghah Islam. Kita kuatkan ini semua. Kalau tidak, dulibat alaihimul dhillatu wal mas. Astagfirullahaladzim. Akhirul kalam. Bapak-bapak, saya cukupkan ini saja. Saya kira ini tadi cukup panjang kan Pak Bu ya? Lah cukup lah ya. Cocok, saya cocok. Padahal saya lebih muda dari beliau itu. Saya ini umurnya ya baru 76 tahun. Pak Abu 84 tahun. Nah, saya kemarin ini bisik-bisik sama Lionel Messi. Akan ke Indonesia. Enggak usah kenapa? Saya kaki saya, dengkul saya enggak baik, nanti kasih contoh itu enggak pas lagi nanti. Itu kan pelatihnya kan saya. Loh kok tertawa itu loh. Bohong itu dosa. Saya itu enggak bohong, Bu, betul. Saya itu ngarang. Bohong dosa enggak, Bu? Bohong dosa enggak? Pak, dosa enggak bang bohong itu? Saya enggak pernah bohong, cuma ngarang. Ngarang boleh? Boleh. Jadi umur saya 74, Pak Abu 84. 76, Pak Abu 84. Iya Bu. Masya Allah. Semangat masih kuat, istiqomahnya masih tinggi. Ya la ilaha illallah. Ya, pengalaman beliau lebih. Insya Allah surganya lebih tinggi daripada saya. Ya Allah. Kita semuanya pengen surga kita itu ibarat hotel, itu hotel berbintang 5. Bukan hanya hotel yang empertoko. Maka duribat alaihimul dhillatu ainama tuqifu. Teruskan. Terus. Jadi ada 2. Betul? Sekarang orang tidak sadar. Kita ini dalam keadaan dhillah wal maskanah atau izzah wal ghina. Pinter bahasa Arab ya? Saya tanya, anak-anak, nahnu al-an fi izzah wal ghina atau fi dhillah wal maskanah? A apa B? Takut masuk penjara ya? Jangan ditangkap Pak polisi ya, jangan ya. Ini pertanyaan saja Pak guru sama murid, enggak apa-apa ya. Ini tadi pertanyaan saya. Kita ini sedang hina dan miskin atau kita itu dengan mulia dan jaya? Pertanyaan saya A apa B? A. Jadi kita itu kaya apa? Pertanyaan saya itu ini. Sampai tua ini lali pertanyaannya dhewe. Enggak pakai edan, enggak pakai persiapan. Saya tidak punya handphone, enggak punya Facebook, enggak punya WhatsApp, enggak punya wastafel, enggak punya. Wah, sudah punya, enggak punya apa-apa. Dah pokoknya. Jadi saya pertanyaan tadi, kita ini dalam kehinaan dan kemelaratan kemiskinan atau kita dalam kekayaan, kemuliaan dan kejayaan? A apa B? A ya? Kamu tanggung masuk neraka, masuk penjara? Berarti kamu menghina itu. Nanti saya somasi nanti. Somasi gua apa ini ya roh bakal muni pokoknya. Somasi itu apa tuh? Lapor ya? Somasi itu apa tuh? Lapor ini ya. Jamaah Kariman mengatakan kita ini dalam kehinaan dan kemiskinan, masukkan penjara. Oh gawat ini. Siapa yang ngomong Pak Hasan? Lu lah iso lagi mati aku. Jadi kita harus tahu kita sebetulnya itu di dalam kehinaan dan kekayaan
kehinaan dan kemiskinan, atau kita dalam kemuliaan atau kejayaan. Allah yang mengatur. Kita sekarang sedang dijajah oleh setan-setan. Ada dua hablum minallah, hablum minan nas. Anak-anak, ini yang sempat sini ya. Ya. Dalam hidup kita ada dua, hablum minallah, hablum minan nas. Tapi jangan lupa, hibal minasyayatin. Dihalangi oleh tali-tali setan. Menghalang-halangi habel kita ini. Saya ulangi. Hablum minallah dihalangi oleh setan, hablum syaitan. Hablum minan nas dihalangi oleh hablum minas syaitan. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Fahimtum? Akhirnya terjadilah kita mazallah wa maskanah, dzillah wal maskanah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ja'alani Allah wa iyyakum jami'an minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ja'alani Allah wa iyyakum jami'an minal ladzina yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. In ahsantu fa minallah wa taufiqihi wa in asa'tu fa min nafsi wa taqsiri fa atubu ilallah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا الله لك الحمد يا الله، لك الحمد يا الله، لك الحمد يا الله، لك الحمد يا الله، لك الحمد والشكر يا الله، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم يا الله إن رحمتك أوسع من ذنوبنا wa in fadlaka awsa'u min ma'asina. Allahumma ya Allah la tamna' 'anna bi dhunubina fadlak wa la min ma'asina rahmatak. Allahumma ighfir lana ya ghafir ya ghaffar ya ghafur dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa sunna 'ala al-qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu binnina wa ma anta a'lamu wa ma anta a'lamu bihi minna. Allahumma antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa lima law. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa liman lahu haqqun 'alaina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya ghafiyal mulimat ya arhamar rahimin. Ya Allah ya qadir ya muqtadir ya qadir. Allahumma ij'al kulla qada'in qadaita lana khaira fa innaka taqdi wa la yudha 'alaika wa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Qawi ya Aziz ya Rahman ya Rahim. Allahumma iftah 'alaina abwabal khairi wal khairat wafiqna ila ma tuhibbu wa tarda. اللهم افتح علينا أبواب الخير والخيرات أبواب الرزق أبواب الرحمة أبواب الرضوان أبواب الدنيا وأبواب الآخرة أبواب الجنة يا الله يا رب العالمين يا مجيب السائلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Allahumma ijma' kalimatal muslimina 'alal haqqi ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubil mu'minina 'alal haqqi ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma wahid kalimatul muslimina 'alal haqqi ya Allah ya rabbal alamin. Innaka ta'lamu wa la na'lamu innaka anta 'allamul ghuyub wa taqdiru wa la innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma sahhil umurana wa umur walidayna wa umur ma'had 'ish kariman li'a'la'i kalimatika li'ihya'il Qur'an wal iqamati syari'atika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma waffiq ansur ma'ahina jami'an ila ma fihi salahul islami wal muslimin warzuqhum rizqan halalan tayyiban mubarakah wa ata khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.